Perkenalkan, aku Jerem. Aku Rara. Kali ini kita akan melakukan percobaan aliran pada ambang lebar. Sebelum melakukan percobaannya, kalian harus tahu dulu nih maksud dan tujuan dari percobaan ambang lebar. Jadi, tujuan daripada percobaan ambang lebar ini yang pertama, kita menentukan koefisien debit. Yang kedua, kita menentukan batas moduler dan menggambarkan hubungan antara batas moduler dan debit. Dan yang ketiga, kita mengamati aliran fluida di atas ambang lebar, serta yang terakhir kita menentukan hubungan antara koefisien debit dan HW per L, baik itu sebelum ambang lebar dan saat ambang lebar. Nah, tadi kan kalian udah tahu nih maksud dan tujuan dari percobaan aliran pada ambang lebar. Sekarang apa sih alat yang digunakan dalam percobaan ini? Yang pertama pasti aja satu set saluran terbuka. Yang kedua ada model pelimpahan ambang lebar. Yang ketiga adalah model pintu sorong. Yang keempat adalah alat ukur kedalaman yaitu point gauge. Dan yang kelima adalah alat ukur panjang berupa penggaris. Lalu ada alat ukur berupa jangka sorong. Dan yang terakhir adalah pengunci saluran terbuka. Oke, pada percobaan ambang lebar ini dengan delta H yang sama, kita diminta untuk mencari data dalam tiga keadaan. Yang pertama, keadaan bebas, HW tetap dengan pintu sorong, HW berubah dengan pintu sorong. Di mana kondisi aliran pada HW tetap dengan pintu sorong dengan data yang sama, ketinggian HW-nya harus sama dengan ketinggian HW pada aliran bebas. Sedangkan pada kondisi aliran HW berubah dengan data yang sama, tinggi HW-nya harus berbeda dengan dua aliran sebelumnya yaitu HW tetap dan HW bebas. Untuk data-data yang dicari adalah sesuai dengan ilustrasi berikut ini. Yang pertama, mulai dari Y1, Y2, HW, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y3, dan YG. Baiklah, sekarang marilah kita lihat bagaimana pelaksanaan percobaan ambang lebar. Jadi Sobat Hidro, inilah yang dinamakan dengan satu set open channel. Pada prosedur pertama percobaan ambang lebar, kita harus mengukur dimensi model ambang lebar yaitu panjang, tinggi, serta lebar. Selanjutnya, kita harus meletakkan model ambang lebar pada open channel. Model ambang lebar diletakkan di tengah mulai yang ada di open channel. Jika model ambang lebar telah terpasang, prosedur selanjutnya adalah kita harus menyalakan pompa air. Selanjutnya, kita harus mengatur delta H dengan cara memutar katup pada mesin pompa air. Cara pembacaan delta H-nya sendiri adalah dengan cara mengurangkan ketinggian air raksa di sebelah kanan dengan air raksa di sebelah kiri, maka didapatkan nilai delta H-nya. Di sini kami memakai delta H 90 mm/Mk. Sebelum kita mengambil data yang kita perlukan, kita harus menjepit saluran terlebih dahulu dengan penjepit. Posisi dijepitnya saluran tersebut agar tidak adanya keluar air antara celah model ambang lebar serta pada open channel. Setelah itu, kita harus melakukan pengukuran lebar saluran ambang. Selanjutnya, kita sudah bisa melakukan pengukuran tinggi aliran. Untuk mengukur tinggi aliran, kita menggunakan alat yang bernama point gauge. Untuk letak P1, kita meletakkan point gauge di 10 cm di belakang ambang. Kemudian kita lakukan kalibrasi terhadap alat, di mana angka 0 harus tepat berada di 0 kiri dan kanan, dan jarum harus menyentuh dasar daripada open channel. Nah, seperti ini contoh point gauge yang sudah dikalibrasi. Kemudian untuk melakukan pengukuran tinggi aliran, kita harus menyesuaikan ujung daripada jarum sampai kepada tinggi aliran tersebut. Contohnya di sini kita tarik,
ke atas. Didapat nilai 151. Jadi data yang kita dapat adalah 151 mm. Kemudian untuk nilai X-nya kita mengukur menggunakan meteran yang telah disediakan, di mana meteran ini ditarik dari hulu open channel. Di sini untuk nilai X-nya adalah 2150. Oke, selanjutnya untuk pengukuran Y2-nya, cara mengukurnya sama seperti pengukuran pada Y1. Namun posisi dari pada Y2-nya adalah tepat berada di ujung daripada model ambang lebar. Kita mengukurnya dari ujung sini nanti sampai didapat ketinggian aliran. Kemudian untuk KW adalah ketinggian aliran di atas model ambang lebar, di mana titiknya itu berada di tengah-tengah daripada model ambang lebar. Untuk D4-nya itu tepat berada di ujung sebelah sini daripada model ambang lebar. Untuk cara mengukur X-nya masih sama dengan menggunakan meteran yang berada di atas open channel. Selanjutnya adalah mencari data Y5, di mana Y5 adalah turunnya air setelah ambang lebar. Selanjutnya adalah Y7, di mana Y7 adalah lonjakan pertama air akan loncat. Soalnya ada Y6, di mana titik Y6 ini diambil tengah-tengah antara Y5 dan Y7. Selanjutnya ada Y8, di mana aliran itu yang paling tinggi. Lalu ada Y3 yang berada di aliran tengah. Kondisi selanjutnya adalah kondisi aliran kalau dengan siklus sorong, di mana kita menggunakan siklus sorong sesuai dengan arahan di sini. Sobat Hidro akan merasakan siklus sorong pada nilai X 5000 mm. Selanjutnya, untuk mendapatkan KW tegak, kita harus menambahkan tinggi KW, di mana tinggi KW tersebut sudah dijelaskan bahwa tinggi KW merupakan tinggi aliran dari permukaan ambang lebar hingga atas aliran. Nah, misalkan pada kondisi bebas kita mendapatkan tinggi KW sebesar 20 mm, maka di kondisi KW tetap dengan siklus sorong kita juga harus menyesuaikan tinggi tersebut 20 mm, di mana untuk menyesuaikannya bisa diatur dengan memutar atur pada siklus sorong. Oke, ada hal yang berubah dengan sorong adalah dengan cara berubah ketinggian daripada titik sorong tersebut yang kita sebut dengan YJ. Dengan berubahnya ketinggian daripada YJ tersebut, kita akan mendapatkan nilai KW yang berbeda dari kondisi sebelumnya, yaitu kondisi bebas dan KW tetap. Nah, itu tadi sekilas